ushered in a grim new chapter in the Cold War, and indeed away. Halo Yutinju, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan saya Maman yang bakalan menjelaskan tentang alur film favorit kita. Kali ini kita bakalan ngomongin film October Sky, film yang dirilis pada tahun 1999. Film yang diangkat dari kisah nyata dan juga adaptasi dari sebuah novel berjudul October Sky. Film ini berkisah tentang pria muda yang terinspirasi oleh pelepasan satelit Sputnik yang diluncurkan oleh Rusia pada Oktober 1957. Itulah mengapa film ini berjudul October Sky. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Namun sebelum dilanjut pada pembahasan, kami minta dukungannya untuk kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean video seputar film di channel ini sob. Film diawali dengan siaran radio yang memberitakan tentang peluncuran satelit Sputnik oleh Rusia pada 4 Oktober 1957. Peluncuran satelit itu merupakan sebuah babak baru dalam kehidupan manusia yang membuat masyarakat di Amerika cukup resah karena kemajuan teknologi dari negara tandingannya. Sementara itu, 3 remaja bandel dan mempesona bernama Hammer, Roy, dan Odell baru saja mengikuti seleksi beasiswa lewat permainan American football. Namun sayangnya, ketiga remaja ini tidak ada yang lolos. Pulangnya dari tempat seleksi, mereka menghampiri ke sebuah bengkel. Di sana mereka membaca berita tentang peluncuran Sputnik yang membuat Hammer sangat takjub. Ayah Hammer adalah seorang pekerja tambang yang sangat dihormati oleh teman-temannya. Ia bernama John, tinggal di desa yang sudah sejak lama dikenal kaya akan batu bara, yang membuat ia berpikir bahwa menjadi pekerja di pertambangan adalah satu-satunya pekerjaan yang layak. Di sekolah, gurunya yang dipanggil Miss Riley menjelaskan tentang peluncuran Sputnik dan saat malam harinya menyaksikan satelit tersebut melintas di langit dan ia sangat kagum akan hal itu. Saat sedang sarapan, secara mengejutkan Hammer mengumumkan bahwa ia akan membuat roket sebagaimana Sputnik. Pengumuman itu membuat kakaknya tertawa meremehkannya. Gagal dan meledakkan pagar rumahnya pada percobaan pertama, membuat Hammer pun mulai rajin mempelajari tentang roket. Dan bahkan menulis surat kepada seorang ilmuwan roket yaitu Dr. Van Brugh. Saking cintanya dengan roket, Hammer bahkan mempertaruhkan reputasinya dan memilih berteman dengan pria cupu di kelasnya yang bernama Quentin. Quentin si cupu tidak mempunyai teman, namun ia sangat jenius. Hammer kembali bereksperimen untuk membuat roket. Setelah roket hasil eksperimen mereka berhasil dibentuk, mereka membawanya ke sekolah. Kepala sekolah menegur mereka karena mengira bahwa benda itu adalah senjata tajam. Namun Miss Riley membela Homer dan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa benda itu akan ikut kompetisi sains. Homer dan teman-temannya melakukan percobaan peluncuran roket pertamanya. Namun sialnya roket itu melesat menuju pertambangan. Hingga ayah Homer sangat marah besar kepadanya dan membuang roket yang telah dibuat Homer dan teman-temannya itu. Homer yang frustasi karena ayahnya terus menentangnya pun justru semakin bertekad untuk keluar dari desa kecil itu. Dan tidak bekerja di pertambangan yang telah membuat banyak orang sengsara. Ambisi inilah yang kemudian membuatnya justru bertengkar dengan teman-temannya. Namun layaknya persahabatan yang sejati, teman-teman Homer pun kembali untuk bersama-sama mewujudkan impian mereka karena mereka juga ingin keluar dari lingkaran pertambangan itu. Mereka kini sudah tidak lagi peduli dengan olokan orang lain tentang mimpi mereka, namun malah semakin bersemangat mencari bantuan agar mimpinya terwujud. Sehingga hari percobaan peluncuran roket pun telah tiba. Hari itu orang-orang berkumpul untuk melihat Hammer dan teman-temannya meluncurkan roket percobaan itu. Roket pun berhasil ia terbangkan. Sehingga semua orang sangatlah takjub dibuatnya. Di hari ulang tahunnya ia mendapatkan hadiah berupa foto yang ditandatangani oleh Dr. Van Brugh. Namun kebahagiaannya sirna saat kakaknya mendapatkan beasiswa di American football.
Peluncuran roket keduanya pun kembali sukses. Ia masuk di berbagai surat kabar. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama karena mereka harus ditahan oleh polisi. Diduga menyebabkan kebakaran hutan. Telah dibantu oleh ayahnya keluar dari tahanan, Homer terpaksa membakar gubuk kecil di tempat mereka meluncurkan roket. Hatinya semakin hancur saat berpesta karena gadis yang ia taksir jatuh hati ke pelukan kakaknya. Namun sosok Valentine yang cantik dan anggun menemani dan mendukung penuh mimpinya. Di tengah obrolan dengan Valentine, teman-teman Homer datang mengabarkan bahwa tambang keruntuhan. Seketika ia langsung menemui ibunya. Ibunya berkata bahwa ia tidak akan menangis meski ayahnya mati, karena ayahnya adalah pahlawan besar. Mendengar itu, Homer langsung lari menuju pertambangan. Ayahnya selamat dari kejadian itu, namun orang yang telah membantunya mengerjakan roket justru malah meninggal dunia. Di rumah, Homer, kakak, dan ibunya berunding. Kakaknya berniat ingin bekerja di pertambangan menggantikan sang ayah. Namun, Homer mencegah itu, karena kakaknya akan segera mendapatkan beasiswa dari universitas. Akhirnya, Homer pun dengan terpaksa tidak bersekolah dan bekerja di pertambangan sembari menunggu ayahnya pulih. Homer pun mengobrol dengan ayahnya. Pada akhirnya ia mengatakan bahwa bekerja di pertambangan tidak seburuk itu. Saat makan malam, ayahnya memintanya untuk kembali ke sekolah. Namun ia merasa enggan. Sepulangnya dari bekerja, Homer mendapatkan kabar dari ibunya bahwa Miss Riley dihukum. Ia pun langsung mengunjungi gurunya itu. Di rumah Miss Riley, gurunya itu menyemangati untuk kembali ke sekolah. Ia menyarankan Homer untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kebakaran hutan. Setelah itu, Homer mencoba membuat persamaan tentang perkiraan di mana roket itu jatuh. Hasil perhitungannya pun ditunjukkan pada Quentin. Dengan optimis, mereka kemudian mencari roket itu dan akhirnya roket itu pun ditemukan dalam keadaan utuh. Bersama Miss Riley, Homer membuktikan bahwa roket itu tidak menyebabkan kebakaran kepada kepala sekolah dan teman-temannya pun cukup takjub. Setelah membuktikannya kepada kepala sekolah, kini giliran sang kepala sekolah membuktikan kepada kepolisian bahwa murid-muridnya tidak bersalah. Kini Homer pun kembali diterima sebagai siswa dan ia didukung untuk ikut kejuaraan sains. Saat tengah mempersiapkan pameran roket, ayah Homer memintanya untuk kembali ke pertambangan. Namun, ia menjawab bahwa ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu karena ia akan keluar angkasa. Hari pameran pun tiba. Pameran roket itu mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Homer pun ditunjuk oleh teman-temannya untuk mewakili kejuaraan sains di Indianapolis. Kini keadaan di pertambangan tengah memanas. Keberadaan batu bara yang kian menipis menuntut beberapa pegawai harus dipecat secara sepihak. Serikat pekerja pabrik itu pun amat marah dan melakukan aksi protes. Sebagai petinggi pertambangan, ayah Homer pun mendapatkan serangannya. Hal itu membuatnya cukup kacau sehingga ia justru berdebat dengan Homer. Hingga Homer sangatlah marah. Akhirnya Homer harus pergi ke Indianapolis tanpa roket Praga yang seharusnya ia pamerkan di perlombaannya. Hal itu karena anggota serikat pekerja pabrik yang seharusnya menolongnya bersikeras tidak akan membantunya sebelum ayahnya mau mengikuti mereka. Lewat ibunya, anggota serikat itu meminta agar ia memujuk sang ayah agar melunak. Dan ia pun berjanji akan menolong Homer setelahnya. Setelah mengobrol dengan sang istri, ayah Homer pun menemui serikat buruh itu. Sehingga anggota serikat buruh pabrik juga mau menolong. Meskipun terlihat menyebalkan keras kepala. Namun tidak menyangka kalau ayah Homer sangat sayang dan bertanggung jawab kepadanya. Buktinya, ayahnya mau datang menemui serikat buruh itu. Demi membantu perlombaannya, Homer akhirnya dapat memamerkan roket Praga miliknya. Setelah kompetisi tersebut selesai, akhirnya satu persatu pemenang disebutkan. Homer sangat terkejut saat namanya dan teman-temannya disebut sebagai peraih medali emas. Semua orang menyalaminya dan mengucapkan selamat termasuk sang idola, yaitu Dr. Van Room. Sepulangnya dari Indianapolis, semua orang menyambutnya dengan riak, termasuk Miss Riley yang sedang terbaring di rumah sakit. Hari itu, Homer dan kawan-kawannya akan meluncurkan roket kecil mereka. Semua orang yang hadir sangat senang melihat itu. Homer berterima kasih kepada Valentine.
yang mendukungnya secara moral. Homer pun begitu terharu saat ayahnya tiba-tiba datang dan ikut meluncurkan roket itu. Film ditutup dengan dokumentasi asli dari Homer dan teman-temannya. Mereka semua dapat berkuliah dan sukses, bahkan Homer pun bekerja di NASA. Pertambangan di wilayah itu ditutup permanen pada tahun 1965 dan ayahnya meninggal pada tahun 1976 akibat penyakit paru-paru karena terpapar debu batu bara. Dan film pun tamat.